Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah kami telah memasuki separuh dari bulan Ramadan di bulan ini. Dan semoga bulan separuh ke depannya, selanjutnya, kami bisa lewati dengan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi dan makin meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu adalah harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang mengenai macam-macam najis. Namun sebelum itu, kami ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya taharah. Apa taharah itu? Taharah itu adalah bersesuci, bersih, baik zahir ataupun batin kita. Mengingat dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bunyadin an-nadhafah, bahwasanya agama ini dibangun dengan kebersihan. Maka tentu kita sebagai umat muslim muslimah harus menjaga kebersihan, harus menjaga kesucian kita, karena mengingat dawuh Rasulullah bunyadin an-nadhafah, bahwasanya agama Islam itu dibangun dengan kebersihan. Dan ada hadis Rasulullah juga yang menerangkan tentang miftahus shalah tahurun, bahwasanya kuncinya salat itu adalah bersesuci. Yang mana jika kita melakukan salat dalam keadaan membawa najis atau belum bersesuci, semisal wudhu atau mandi atau bertayamum dan segala sebagai semacamnya, atau juga kita wudhu, mandi, bertayamum tapi tidak didahului dengan istinja, nah itu bisa menjadi ketidaksahan sholat. Maka dari situ mengingat dawuh Rasulullah lagi miftahus sholah tahurun, bahwasanya sholat, kuncinya sholat itu adalah bersesuci. Jadi sangat penting banget, jadi sangat penting sekali bagi kita sebagai umat muslim, muslimah harus menjaga kesucian kita baik zahir ataupun batin, tentunya apalagi dalam keadaan sholat dan di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kesucian di sini dibagi menjadi 4 urutan. Yang pertama adalah tathhirul zahir anil ahdath wa anil akhbas wa anil fudhalat. Bagian yang pertama yaitu mensucikan zahir kita dari beberapa hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, wa anil akhbas wal fudhalat, dan dari kotoran, baik itu kotoran yang dapat mencegah kesahan sholat atau kotoran suci, wal fudhalat, atau sesuatu yang berlebihan dalam zahir kita, semisal kuku kita panjang. Kuku kita panjang itu dapat mencegah, bisa-bisa dapat mencegah kesahan sholat. Karena apa? Karena seandainya kuku kita panjang lalu kurang bersih, terdapat kotoran di bawahnya dan dapat mencegah kemasukan air dalam wudhunya, itu bisa-bisa dapat mencegah kesahan sholat kita. Maka dari situ Rasulullah menganjurkan bahwasanya tathhirul zahir anil fudhalat, membersihkan zahir kita dari sesuatu yang kotor, apalagi itu najis atau hadas. Bagian yang kedua yaitu mensucikan anggota kita, kepala kita, tangan kita, perut kita, kaki kita, semua anggota kita dari apa? Anil jaraim wal atham, yaitu dari dosa. Maka mensucikan zahir itu bukan hanya dari kotoran,
Jadi juga menjaga anggota kita, kebersihan, kesucian anggota kita itu dari berbuat dosa atau berbuat maksiat. Seperti tangan kita dijaga dari berbuat memukul orang lain, mulut kita dijaga, anggota kita yang berupa mulut kita ini dijaga untuk mencaci orang lain, mata kita dijaga dan lain sebagainya. Lalu bagian yang ketiga adalah tathhirul qalbi, mensucikan hati kita, mensucikan hati anil akhlaqil madmumah, yaitu dari akhlak yang tercela. Seperti apa akhlak tercela itu? Seperti ujub, membanggakan diri, itu harus dibersihkan, membersihkan hati kita dari akhlaqil madmumah, dari akhlak yang tercela. Maka dari itu kita sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga seluruh baik zahir ataupun batin dari kotoran, baik itu kotoran berupa maksiat atau kotoran yang suci atau kotoran yang tampak atau sifat-sifat yang jelek. Maka bagian yang ketiga yaitu mensucikan hati kita dari akhlakil madmumah, dari akhlak yang tercela. Kita belajar untuk berusaha mengisi hati kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, menolong orang, menghindari menggosip. Itulah yang harus kita terapkan. Bagian yang keempat adalah tathhirus sirri ma'asi wallahi ta'ala, yaitu membersihkan mensucikan hati kita dari selain Allah. Jadi yang ada dalam hati kita dan pikiran kita, usahakan cuma Allah, Allah, Allah. Namun cara mensucikan yang keempat ini, bagian yang keempat ini adalah cara bersesucinya para anbiya dan para siddiqin. Jadi dari keterangan dari bagian-bagian sesuci yang di atas yang telah kami terangkan, itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesucian, baik itu zahir ataupun batin, atau menjaga kebersihan dan kesucian dari selain najis. Jadi dari segala maksiat, dari akhlak yang tercela, dari kotoran yang suci, seperti tadi kotoran di bawah kuku atau dosa, apalagi dari hadas. Karena apa? Karena setiap waktu karena tiap harinya kita punya kewajiban melaksanakan sholat. Jadi kita harus bersesuci dari najis, dohir kita dari najis dan dari hadas. Karena apa? Mengingat dawuh Rasulullah, miftahus shalah tahurun. Nah, di sini penjabaran sedikit tentang pentingnya taharah. Dan sekarang kami ingin menerangkan mengenai macam-macam najis. Macam-macam najis. Sebelum beranjak pada keterangan mengenai macam-macam najis, kami ingin menerangkan sedikit tentang apa itu najis. Najis itu menurut lughat kullu mustakdzar, yaitu setiap sesuatu yang kotor, setiap sesuatu yang menjijikkan itu dinamakan najis menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, yaitu setiap sesuatu yang kotor yang dapat mencegah kesahan sholat yang sekiranya tidak dimakfu, maka itu dinamakan najis menurut syariat. Seperti darah. Dalam mukena kita, dalam pakaian kita terdapat darah yang sekiranya tidak dimakfu. Seperti apa darah yang dimakfu? Yaitu cuma sepercikan. Kalau seandainya bulatannya seperti kuku, itu termasuk dihitung besar, maka itu tidak sah sholatnya, mencegah kesahan sholat. Maka darah tersebut yang sebesarnya seperti kuku itu dinamakan
najis menurut syariat. Setiap sesuatu yang kotor itu yang dapat mencegah kesahan sholat yang sekiranya tidak dapat dimakfu itu dinamakan najis menurut syariat. Jadi kalau menurut lughat itu setiap segala sesuatu yang menjijikkan itu dinamakan najis. Lalu macam-macam najis itu ada berapa? Ada tiga macam-macam najis. Apa fungsi kita itu mengetahui macam-macam najis? Agar kita mengetahui bagaimana cara menghilangkannya. Karena cara menghilangkannya itu menurut level dari najisnya tersebut. Maka penting bagi kita mengetahui ini najis apa. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah? Yaitu najisnya anjing dan babi wa far'i ahadihima, dan cabang dari keduanya, yakni keturunan dari keduanya, baik itu hasil persilangan antara anjing ataupun babi. Misalnya anjing di sini kawin dengan kambing lalu memiliki anak. Nah, di sini anak dari hasil anjing dan kambing tadi itu juga dikatakan najis mughalladhah yang dinamakan wa far'i ahadihima, baik sekalipun itu hasil persilangan tetap dinamakan keturunannya, anaknya, meskipun berupa kambing misalnya. Ataupun babi kawin dengan sapi misalnya, lalu memiliki anak berupa sapi. Di sini sapi di sini tetap dinamakan najis mughalladhah. Bahkan para ulama mengatakan baik itu hasil persilangan antara anjing ataupun babi tersebut dengan manusia, maka keturunannya itu bisa dikatakan najis mughalladhah. Cara menghilangkan najis mughalladhah yaitu dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan kahenannya dan salah satunya dicampur dengan debu. Baik debu tadi diletakkan di awal basuhan ataupun di akhir basuhan itu terserah antum. Misalnya pulpen ini terkena jilatan anjing. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Bekas jilatan anjing tadi dihilangkan kahenannya terlebih dahulu, baru disiram dengan 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Seandainya jilatan anjing tadi belum dibersihkan lalu langsung disiram dengan air sampai 100 kali pun jika belum hilang kahenannya, maka belum dikatakan satu basuhan. Jadi sekalipun misalnya belum dihilangkan kahenannya lalu disiram sampai mencapai 50 kali, 100 kali baru hilang kahenannya, baru itu dimulai dihitung menjadi 1 kali basuhan. Jadi terlebih dahulu dihilangkan kahenannya, baik itu memakai tisu atau memakai kardus atau apalah, untuk mempermudah sahabat ya, untuk menghilangkannya. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah apa yaitu? Itu najis mukhaffafah, najisnya ringan, yaitu najisnya kencingnya bayi laki-laki yang tidak sampai berumur 2 tahun dan tidak makan apapun selain susu, selain ASI. Litaghadhi, dan ASInya tersebut untuk makanan pokoknya. Jadi di sini yang dinamakan najis mukhaffafah yaitu syaratnya pertama harus kencing. Jika seandainya selain kencing, baik itu muntahnya bayi laki-laki atau nya bayi laki-laki, itu masuk pada level bagian najis yang lainnya. Jadi yang dinamakan najis mukhaffafah yaitu najisnya kencing, berarti harus kencing ya. Kencingnya bayi laki-laki berarti harus bayi laki-laki.
Seandainya bayi perempuan, kencingnya bayi perempuan itu masuk pada level najis yang lainnya, bukan termasuk najis mukhaffafah. Kencingnya bayi laki-laki yang tidak sampai 2 tahun dan tidak makan selain susu, selain ASI, litaghadhi, dan makanan tadi untuk memenuhi gizinya, untuk makanan pokoknya. Dan seandainya ada bayi makan karena tabarruk, misalnya diminumkan air sisa dari para ulama, apakah kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah? Tetap dikatakan najis mukhaffafah, karena di sini air tadi cuma tabarruk, bukan litaghadhi, bukan memenuhi makanan pokoknya. Air tadi bukan untuk makanan pokoknya, baik itu tabarruk atau tahnik. Tahnik yang biasanya kebanyakan ya, rata-rata bayi itu di tahnik, yaitu ada kurma dimasukkan pada lisan para ulama-ulama, lalu dimasukkan pada mulut bayi, itu namanya tahnik, baik itu dengan kurma ataupun dengan madu. Lalu bagaimana anak bayi yang belum berumur sampai 2 tahun, anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, kasih puyer atau sirup atau sebagainya, ini juga masuk pada selain litaghadhi, yaitu bukan karena makanan pokoknya, tapi karena sakit, maka najisnya, kencingnya itu tetap dikatakan najis mukhaffafah. Bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Yaitu tathuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah, yaitu cara menghilangkannya cukup dipercikan dengan air, tidak harus mengalir tapi menyeluruh. Jika seandainya ada lemek terkena kencingnya bayi laki-laki tadi, yaitu cukup dipercikan dengan air menyeluruh meskipun tidak mengalir, itu maka sudah dihukumi suci. Lalu yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terdapat bau, warna, dan rasa. Sedangkan najis ainiyah yaitu najis yang terdapat bau, terdapat warna, dan terdapat rasanya. Jadi tampak kahenanya. Lalu bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah ini? Semisal darah, muntah, kencingnya orang dewasa dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada darah atau terkena muntah. Cara menghilangkannya yaitu jadikan hukmiyah dulu. Bagaimana cara menjadikan hukmiyah? Yaitu hilangkan zatnya, dihilangkan sifat-sifatnya, rasa, bau, dan warna, maka disiram air 1 kali mengalir, itu sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.